Ratusan orang mengamuk di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Perlakuan tidak mengenakan dialami 4 perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Lalu seperti apa perkembangan pengejaran kelompok teroris Papua? Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Surabaya menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur. 13 tahun berlalu, kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia, Munir Said Talib, masih menjadi misteri. Ini saya akan membahas 5 kasus yang telah disampaikan cuplikannya pada slide sebelumnya. Pertama adalah kasus mengenai pembakaran rumah ibadah. Mulai berlangsung Jumat malam dan ratusan orang mengamuk menyerang sebuah rumah ibadah serta mobil yang terparkir di pekarangan. Menurut Heri, pasal 406 KUHP juga dapat diterapkan dalam kasus ini karena sekelompok orang tersebut juga melakukan tindakan perusakan dan pembakaran terhadap masjid dan kios-kios milik warga yang berada di sekitar tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Berdasarkan ketetapan pasal 406 KUHP, segala bentuk penghancuran dan perusahaan barang milik orang lain secara sengaja dan melawan hukum hingga barang tersebut tidak dapat dipakai lagi, maka diancam hukum penjara selama 2 tahun 8 bulan. Pasal 46 KUHP yang telah disampaikan, hal tersebut atau kegiatan pembakaran rumah ibadah adalah hal yang merugikan serta tindakan itu adalah tindakan merusak fasilitas umum yang dapat merugikan pemerintah dan juga orang lain. Tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika para massa mengetahui bagaimana cara menyampaikan inspirasi secara benar dan tidak perlu merusak fasilitas umum yang dapat merugikan banyak orang. Dua adalah kasus tentang perilaku yang tidak mengenakan terhadap 4 perawat. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Dari pasal yang telah disampaikan, hal tersebut sangatlah tidak adil bagi perawat tersebut karena sudah menjadi kewajiban mereka untuk melakukan tugas dan kewajiban mereka untuk menangani wabah COVID-19 yang sedang marak di Indonesia. Mereka juga perlu keadilan untuk membela dirinya sendiri. Mereka mempunyai hak akan hal kita sebagai masyarakat umum harusnya menghargai mereka, di mana mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu para pasien penyakit COVID-19. Dan kita seharusnya berterima kasih kepada mereka karena mereka telah mengorbankan diri mereka untuk turun tangan menangani wabah COVID-19 tersebut. Yang ketiga adalah kasus mengenai Menurut terorisme. ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindakan pidana teroris bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suatu teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massa dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Teroris memang sangat marak dibicarakan saat di mana mereka selalu menghantui pemerintah. Mengapa demikian? Karena itu memprovokatori orang-orang yang di sekitarnya untuk mengikuti mereka, dan mereka dapat merusak fasilitas umum milik negara, semisal kayak bunuh diri di tempat ibadah dan lain sebagainya, yang menurut mereka itu adalah mati syahid. Tapi ternyata itu salah besar dan merugikan banyak orang. Jadi hal tersebut sangat meresahkan untuk pemerintah, dan pemerintah pun dihantui oleh para teroris karena mereka usaha untuk menyebar luas ajaran mereka. Masyarakat sekitar terprovokatori oleh mereka dan mengikuti jejak mereka yang belum itu sebenarnya benar. Bahkan bisa jadi itu salah dan merugikan banyak. Keempat adalah kasus demokrasi. Sementara itu, belasan orang dari Himpunan Mahasiswa Islam melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Situbondo. 46 serta 47 yaitu menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500, bahwa bertanggungjawaban pidana timbul oleh akibat perbuatan yang di dalam berisi ancaman pidana yang dilakukan oleh pelaku. Demo adalah hal yang sangat wajar dilihat oleh masyarakat, oleh kita. Tapi kita jika ingin melakukan demokrasi, kita harus tahu bagaimana sih peraturan demo yang benar. Jadi kita tidak akan merugikan orang lain. Kalau kita berdemo tapi kita merusak fasilitas umum, sama saja kita tidak menjadi pendemo yang baik. Demo sebenarnya sangat dianjurkan. Untuk apa? Untuk mengutarakan aspirasi masyarakat mengenai negara mereka, negara Indonesia ini. Dan para mahasiswa seperti saya itu sangat dianjurkan, karena kita sebagai mahasiswa dapat berpikir kritis tentang negara kita. Namun harus satu yang diingat, kita harus berdemo dengan baik, karena nanti jika kita rusuh saat berdemo, kita akan merugikan banyak orang, dan kita juga akan rugi diri kita sendiri. Kita akan merugikan diri kita sendiri. Dan kasus yang terakhir adalah kasus pembunuhan Munir. Ya, seperti yang diketahui, Munir adalah aktivis yang dibunuh di pesawat. Namun, kasusnya hingga sekarang belum diselesaikan. Banyak masyarakat yang minta keadilan untuk Munir ini menunjukkan pada pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar 1945 dari kematian Munir dapat menunjukkan pelanggaran atas pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mendapatkan perlindungan untuk tidak dibunuh dan disiksa.
Dari kelima kasus tersebut dapat diambil kita sebagai masyarakat yang baik. Kita pun juga mendapatkan pendidikan kewarganegaraan dari kecil hingga dewasa, bahkan sampai itu kita harus merawat kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena hal itu sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Dan kita harus menjadi masyarakat yang baik, warga yang baik untuk negara kita sendiri. Kita dapat juga mengutarakan aspirasi kita kepada pemerintah, namun dengan cara yang baik dan benar. Tidak merusak fasilitas umum, bahkan membuat kericuhan yang dapat merugikan banyak orang. Selain itu, kita harus berani membela diri kita sendiri, di mana kita mempunyai hak, yaitu hak